Baik, di video ini saya akan menceritakan sedikit kepada teman-teman bahwa sejarah dari TikTok. Kenapa TikTok ini sampai mendunia sekali ya, apalagi khususnya di Indonesia dan kota-kota besar yang lainnya, bahkan negara-negara besar lainnya. Dan sebelumnya saya akan tunjukkan dan saya akan ceritakan melalui video ini. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi TikTok ini adalah sosial media yang paling cepat berkembang di dunia ya, karena TikTok ini cukup video pendek berdurasi 15 detik ya, disertai dengan musik dan fitur-fitur kreatif yang lainnya. Dan kemudian tercatat pada akhir 2019 500 juta pengguna ya, bahkan saat ini hampir miliaran teman-teman ya, sudah miliaran untuk pengguna di TikTok. Dan dari mana TikTok ini ya, aplikasi TikTok ini dulunya bukan TikTok ya, dulu namanya Douyin. Itu berasal dari China. Itu adalah perusahaan ByteDance yang meluncurkan aplikasi video pendek bernama Douyin. Dalam 1 tahun Douyin memiliki 100 juta pengguna. Kemudian akhirnya meroket populasinya, lalu Douyin melakukan ekspansi ke luar China dengan nama baru yang lebih eye catching, menangkap perhatian, yaitu TikTok. Mengapa TikTok ini diciptakan? Jadi misi TikTok adalah merekam dan menyajikan kreativitas serta momen berharga bagi banyak orang di penjuru dunia melalui ponsel. Kemudian TikTok juga memungkinkan setiap orang memiliki kreator dan mendorong penggunanya untuk berkonten selama 15 detik. Ya, nah ini ya, kemudian dari China dan sekarang sangat mendunia sekali. Ya, bahkan TikTok ini juga digunakan untuk media promosi, media iklan, dan kemudian media-media untuk memberikan informasi secara interaktif. Nah, dulu di tahun 2018-an pernah TikTok juga diblokir oleh pemerintah Indonesia karena tidak dianggap mendidik ya, apalagi waktu dulu TikTok luar biasa banget ya, walaupun lucu-lucuan ya, tapi terkadang sudah melewati batas. Nah, dengan seperti itu TikTok mengambil alih ya, untuk mengupdate-nya sehingga pengguna-penggunanya juga menjadi lebih bagus ya, dan akhirnya kembali TikTok juga dibuka kembali ya sampai saat ini. Bahkan TikTok ini juga digunakan artis-artis dan pejabat-pejabat untuk digunakan dalam promosi medianya. Nah, untuk itulah teman-teman ya, ketika teman-teman menggunakan TikTok ini, pastikan teman-teman juga memberikan konten yang bagus ya, yang berkualitas ya, bukan yang ya, karena ini dikonsumsi oleh banyak orang ya, berarti TikToknya bukan yang jelek ya teman-teman. Jadi fokus untuk memberikan edukasi ke banyak orang. Nah, dengan video ini teman-teman saya akan jelaskan ya, dan saya akan demokan, saya akan ceritakan ya, bagaimana teman-teman bisa memarketingkan produk teman-teman menggunakan TikTok.